Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di Dakwah Hir Channel bersama saya Ardi Muluk. Insyaallah channel Dakwah Hir akan lebih fokus kepada podcast video insyaallah. Ya. Dan kita bercita-cita ingin mempunyai studio podcast yang profesional, dan alhamdulillah teman-teman di grup Belajar Tauhid yang mana merupakan alumni SMA 1 Padang angkatan 1991 mensupport keinginan channel dakwah ini untuk mempunyai studio podcast yang profesional. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dakwah kita makin baik, dan semoga Allah membalas usaha teman-teman dan kebaikan teman-teman dan para dermawan ya dengan pahala yang lebih banyak lagi. Nah, saya sekarang berada di kampung halaman saya di Payakumbuh. Ini kali pertama saya mencoba mic condenser USB ini, mudah-mudahan audionya jauh lebih baik ya. Kita belum mengeksekusi studio podcast kita karena dananya belum terkumpul untuk itu ya, untuk yang profesional, tapi kita insya Allah berusaha untuk itu. Baik, pada kesempatan kali ini dalam rangka masih Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan berbicara tentang Presiden Prancis ya, Emmanuel Macron, yang menyatakan bahwasannya Islam berada dalam krisis karena radikalisme. Dan ini dimulai dari seorang murid muslim ya, seorang student ya yang beragama Islam yang marah ketika ada gurunya yang memperlihatkan kartun Nabi SAW, kemudian memenggal gurunya, kemudian murid tersebut ditembak langsung oleh polisi, yang ditembak mati ya. Kemudian polisi menangkap 40 orang yang mereka anggap berhubungan dengan murid tersebut ya, dan menyerang termasuk keluarga yang dari murid tersebut, dan menyerang beberapa tempat-tempat yang dianggap radikal di Prancis, dan kemudian Prancis menutup masjid-masjid ya, beberapa masjid di Prancis. Kemudian kita mendengarkan Macron memaksakan narasi bahwasanya apa yang dilakukan oleh guru tersebut adalah merupakan freedom of speech, kebebasan berbicara. Nah, lalu ya Macron menyatakan bahwasanya sudah saatnya umat Islam untuk menerima freedom of speech. Bahkan Macron menyatakan perang gitu ya. Menyatakan perang, bahwasanya umat Islam harus menerima freedom of speech. Saudara-saudara sekalian ya, kalau kita lihat dunia bereaksi keras terhadap pernyataan Macron tersebut, karena yang dinyatakan oleh Macron adalah Islam ya. Dan kita melihat terutama di Timur Tengah ya, timbulnya gerakan untuk memboikot seluruh produk-produk Prancis. Nah, ada dua hal yang kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah bahwasanya Islam itu menolak freedom of speech apabila freedom of speech atau kebebasan berbicara itu diartikan menghina Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menghina agama. Bukan berarti Islam tidak mempunyai freedom of speech apabila freedom of speech tersebut adalah dibolehkan mengungkapkan pemikiran dan mengkritik pemimpin, itu diperbolehkan dalam Islam. Maka definisi kebebasan berbicara dalam Islam itu adalah definisi bahwasanya berbicara itu diatur oleh syariat, mana yang boleh dan mana yang tidak. Bukan Islam tidak punya freedom of speech lalu dilarang sama sekali berbicara, tidak. Islam mengatur mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, pada kenyataannya kalau kita lihat tidak ada yang namanya freedom of speech yang bebas sama sekali, bahkan di dunia-dunia atau di negara-negara yang menyatakan mereka menganut freedom of speech ya, kebebasan berbicara. Pada kenyataannya sebagai contoh di negara-negara Eropa terutama, bahkan di Prancis sendiri ya terutama di negara-negara yang pernah diduduki Nazi Jerman ya, di mana terjadi Holocaust.
Mempromosikan Holocaust atau mengungkapkan Holocaust itu adalah melanggar hukum, ya. Eh, Anda bisa dipersekusi, bahkan dianggap antisemit. Nah, dianggap sebagai antisemit. Nah, apa ya? Jadi apa yang terjadi? Ya, bisa kita lihat lah ya. Kalau kita misalkan di Facebook itu sendiri, kalau kita berbicara, silakan Anda posting tentang Holocaust gitu ya, Anda akan di-ban. Bahkan sekarang ini di media-media sosial, ya, kebanyakan media sosial, apabila kita memposting tentang jangankan Holocaust ya, tentang Islam saja ya, itu bisa di-ban di media sosial. Nah, jadi tidak ada yang namanya freedom of speech yang mana bisa berbicara sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. Selalu ada sensitivitas di setiap kelompok atau di setiap umat ataupun negara. Maka disinilah Islam menolak sama sekali penghinaan terhadap terhadap agama, terhadap Rasulullah, dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita melihat kemunafikan freedom of speech ya, ketika mereka memaksakan umat Islam diperbolehkan dihina agama negara, dihina agama, dihina Allah dan Rasulnya gitu. Lalu kemudian umat Islam tidak boleh marah, tidak boleh mengungkapkan perasaan mereka ya ketika mereka menolak penghinaan tersebut. Nah, disinilah bentuk kemunafikan dari freedom of speech. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah terutama para pemimpin-pemimpin negara-negara Muslim pada saat sekarang ini tidak bisa dengan hanya mengecam Macron, ya. Tidak bisa hanya mengecam Macron. Yang perlu dilakukan adalah dengan memutuskan hubungan bilateral dengan Perancis, maka itu baru akan terasa oleh Macron. Karena kalau hanya mengecam sama sekali itu tidak akan memberikan efek jera ya, atau efek bagaimana sebenarnya kekuatan umat Islam di dunia pada saat sekarang ini ya. Nah, kebetulan juga ketika umat Islam pada saat sekarang ini sudah memboikot produk-produk Perancis ya, yang harus diboikot sekarang ini adalah sistem yang menghasilkan freedom of speech yang munafik itu sendiri. Karena umat Islam sudah punya syariat Islam ya. Sudah saatnya umat Islam kembali kepada syariat Islam. Demikian saja vlog kita pada kali ini ya. Silahkan like dan subscribe dan bagikan kepada yang lain agar kita mendapatkan pahala dakwah atau multiple pahala dakwah. Dan insya Allah kita akan kembali dengan vlog-vlog ya, atau podcast yang lebih banyak. Insya Allah mudah-mudahan studio podcast kita akan terwujud. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.